Saya buka ya, Mas. Oke, selamat malam semuanya. Dan kami dari tim 3 ingin mempresentasikan hasil hasil diskusi kami, yaitu tentang bagaimana sistem kekebalan itu bekerja atau imun dalam tubuh kita. Namun sebelum itu, kita alangkah baiknya melakukan perkenalan dulu. Nama saya Firman Bintang Pradana dan di sini saya sebagai moderator dari tim 3. Dan selanjutnya ada Mas Aji Maulana Ramadan dari SMK 1 Probolinggo. Kemudian ada Mas Jaya Raharja dari SMK N1 Surabaya. Kemudian ada Mas Naufal Miliam dari SMK 9 Malang. Dan materi yang pertama yang akan membaca adalah Mas Aji Maulana Ramadan. Oke, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bintang atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan, nama saya Aji Maulana dari SMK Kota Probolinggo. Di sini saya akan membawakan materi pertama yang mengenai bagaimana sistem kekebalan tubuh bekerja. Next. Yang pertama ada apa itu daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh atau imunitas sering disebut dalam situs merupakan sistem kekebalan tubuh yang dirancang untuk mendeteksi ataupun menghancurkan benda asing yang masuk ke tubuh, seperti bakteri atau virus. Kekebalan tubuh penting dijaga agar tetap sehat. Next. Bagaimana cara meningkatkan kekebalan tubuh? Di sini ada 10 cara ya teman-teman. Yang pertama ada konsumsi makanan bergizi seimbang. Asupan bergizi seimbang berarti makanan yang kandungan gizinya sesuai dengan kebutuhan seseorang. Sumber gizi terdapat di berbagai jenis makanan, salah satunya dari makanan berprotein. Karena itu, semakin beragam jenis makanan yang dikonsumsi, semakin banyak juga jenis nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Anda. Misalnya makan buah dan sayur untuk mendapatkan asupan vitamin dan mineral. Makan nasi atau gandum untuk mendapatkan karbohidrat, makan daging dan kacang-kacangan untuk mendapatkan asupan protein. Next. Yang kedua ada perbanyak konsumsi vitamin C. Vitamin C memiliki fungsi penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Memasuki pergantian musim, pastikan Anda mengkonsumsi lebih banyak makanan yang memiliki kandungan vitamin C tinggi. Selain terdapat di buah-buahan seperti jeruk, jambu, kiwi, dan buah beri, vitamin C juga ada di sayuran seperti bayam, brokoli, paprika, dan tomat. Bila perlu, Anda dapat menambahkan asupan vitamin C dengan mengkonsumsi suplemen vitamin C. Next. Yang ketiga ada istirahat cukup. Tahukah Anda, tidur cukup setiap hari sama pentingnya dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Dalam situs Kompas dijelaskan bahwa tidur yang nyenyak atau berkualitas dapat merangsang sistem kekebalan tubuh dalam kondisi prima, sehingga siap melawan patogen penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ini karena saat Anda tidur, sistem imun tubuh mengeluarkan zat yang bernama sitokin, yang dapat meningkatkan kualitas tidur serta diperlukan ketika terjadi infeksi atau peradangan. Sebaliknya, saat Anda kurang tidur, produksi sitokin dan sel T di tubuh berkurang. Dikutip dari situs Halodoc, sel T adalah kelompok sel berkekebalan tubuh yang berperan penting dalam melawan virus. Itu sebabnya kurang tidur dapat menurunkan daya tahan tubuh dan membuat Anda rentan sakit. Karena itu, pastikan Anda selalu memenuhi kebutuhan istirahat harian, yaitu tidur minimal 7 jam setiap hari. Yang keempat ada kelola stres. Stres juga bisa menjadi sumber penyakit, terutama bila berlebihan dan tidak terkontrol. Saat Anda stres, tubuh akan memproduksi hormon kortisol. Peningkatan kortisol akibat stres yang berkepanjangan dapat menurunkan daya tahan tubuh. Padahal bila Anda merasa sedang stres berat atau terserang gangguan kecemasan dan depresi,
Kelola tingkat stres dengan mengetahui hal-hal atau tindakan apa yang dapat membuat suasana hati Anda menjadi positif. Miliki tips ampuh mengelola stres agar produksi kortisol tidak meningkat. Contoh cara mengelola stres yaitu memiliki hobi, berolahraga, bertemu dengan teman, mengeluarkan unek-unek, melakukan perawatan diri, dan sebagainya. Next. Yang kelima ada rajin berolahraga. Cara meningkatkan daya tahan tubuh yang lain adalah dengan berolahraga secara rutin. Aktivitas ini menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan seperti mencegah obesitas, melindungi diri dari resiko penyakit kardiovaskular, dan menekan resiko osteoporosis atau keropos tulang. Dalam situs Halodoc dijelaskan, olahraga dapat merangsang kerja antibodi dan sel-sel darah putih, yaitu sel kekebalan tubuh yang berfungsi melawan berbagai kuman penyebab penyakit. Berkat olahraga, sel darah putih dapat bersirkulasi lebih lancar sehingga lebih cepat mendeteksi keberadaan penyakit. Manfaat lain berolahraga adalah membantu mengeluarkan bakteri dari paru-paru dan saluran pernapasan. Ini yang membuat orang yang rajin berolahraga tidak mudah terkena flu atau penyakit pernapasan lainnya. Selain itu, rajin berolahraga berdampak positif bagi kesehatan mental karena olahraga terbukti dapat meningkatkan stres, menjaga suasana hati, meningkatkan rasa percaya diri, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Sediakan waktu untuk berolahraga setiap hari selama minimal 30 menit. Next. Menghindari rokok. Kebiasaan merokok dapat merugikan kesehatan. Di dalam rokok terdapat ribuan zat beracun yang dapat menurunkan daya tahan tubuh. Dalam situs Halodoc disebutkan bahwa perokok berisiko tinggi mengalami infeksi paru seperti bronkitis dan pneumonia. Namun asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang tidak merokok yang menghisupnya. Karena itu, salah satu cara menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh adalah menghindari perokok agar Anda terhindar dari menghirup asap rokok. Next. Yang ketujuh ada rajin cuci tangan. Sejak dulu, himbauan rajin cuci tangan menggunakan sabun sudah gencar disebarkan. Bukan hanya saat sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan pakai sabun perlu dilakukan pada berbagai kesempatan berikut. Yang pertama, usai menggunakan toilet. Yang kedua, setelah memegang hewan. Yang ketiga, berada di dekat orang yang sedang batuk pilek. Oke, saya lanjut, maaf sebelumnya. Saya lanjut setelah apa saja gitu ya kita harus cuci tangan. Kemudian ada usai menggunakan moda transportasi umum. Langkah ini penting untuk melindungi diri dari penularan kuman penyebab penyakit. Rajin mencuci tangan dengan sabun akan mengoptimalkan upaya yang sudah Anda lakukan dalam menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh. Gunakan sabun yang dapat memberikan perlindungan secara total dan menyeluruh pada kulit. Sabun cuci tangan Lifebuoy dilengkapi kandungan antibakteri yang dapat melindungi Anda dari 10 kuman penyebab masalah kesehatan yang berevolusi semakin kuat. Bukan hanya baik bagi penampilan, lebih dari itu, menjaga kebersihan diri akan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan kita.
kebersihan diri berarti rajin membersihkan diri alias mandi, menggosok gigi, mencuci rambut, mencuci tangan, serta mengganti pakaian. Dengan menjaga kebersihan diri, Anda mengurangi resiko penularan penyakit dari orang lain, baik melalui kontak langsung atau secara tidak langsung. Jaga kebersihan diri dengan menggunakan produk pembersih diri yang mumpuni. Misalnya gunakan sabun cair dan sabun batang. Next, ada berjemur. Yang ke-9 yaitu ada berjemur. Jangan remehkan manfaat berjemur di pagi hari, karena sinar matahari di pagi hari mengandung nutrisi yang baik untuk daya tahan tubuh. Salah satu nutrisi yang diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah vitamin D. Dalam situs Kompas, dosen Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo, Dr. Prasetya Dimawardi SPKK mengatakan berjemur di bawah sinar matahari dapat bermanfaat bagi kekebalan tubuh. Bila dilakukan dengan tepat, ia menyarankan masyarakat agar berjemur pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat atau 11 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Untuk meningkatkan produksi vitamin D di tubuh, Anda cukup berjemur selama 10 sampai 15 menit saja per sesi, sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Yang 10 yaitu yang terakhir, jaga kebersihan lingkungan. Kondisi kebersihan seorang dapat menentukan besar atau kecilnya resiko Anda terpapar kuman penyebab infeksi. Dalam situs Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dijelaskan paparan terhadap mikroorganisme di lingkungan tempat tinggal. Anda juga ikut membentuk pola perkembangan respon imun Anda yang diduga mempengaruhi kerentanan Anda terhadap penyakit infeksi dan metabolik. Tempat tinggal dengan sanitasi yang buruk dapat memberi peluang tumbuhnya beragam mikroorganisme dibandingkan tempat tinggal yang senantiasanya baik. Jaga kebersihan lingkungan tempat tinggal Anda untuk menurunkan resiko terpapar kuman penyebab infeksi. Next. Cara kerja imun manusia. Saat tubuh merasakan substansi asing yang disebut antigen, sistem imun bekerja untuk mengenali antigen itu dan memusnahkannya. Saat mendeteksi adanya antigen inilah sel limfosit B atau sel utama yang terlibat dalam respon imun dipacu untuk membuat antibodi yang juga disebut imunoglobulin. Protein ini mengunci antigen yang spesifik. Setelah terbentuk antibodi, bisanya tinggal di dalam tubuh kita untuk memerangi virus atau bakteri yang sama lagi. Antibodi menetralkan racun yang dihasilkan oleh organisme dan mengaktifkan komponen. Yakini sekelompok protein bagian dari sistem kekebalan tubuh yang membantu membunuh bakteri, virus, dan sel-sel terinfeksi. Next. Fungsi sistem daya tahan tubuh. Sistem daya tahan tubuh pada tubuh manusia terdiri dari berbagai rangkaian sel dan protein yang bekerja bersama-sama melindungi tubuh kita dari penyusup seperti bakteri, virus, jamur, dan zat beracun. Fungsi sistem imun yang paling utama adalah melindungi tubuh dari patogen atau kuman yang bisa membawa penyakit. Setelah itu, sistem daya tahan tubuh itu akan mengeluarkan patogen dari tubuh. Selain itu, fungsi sistem imun bagi tubuh manusia adalah menganalisis serta menetralisir berbagai zat berbahaya. Jadi, jika ada pertanyaan apa fungsi sistem imun bagi tubuh, maka jawabannya adalah berjuang melawan penyakit yang bisa merusak tubuh kita dan memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak. Next. Cara menjaga daya tahan tubuh. Lanjut. Untuk cara menjaga daya tahan tubuh sendiri itu sebenarnya sama halnya dengan
cara ampuh meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi mungkin di sini saya nggak usah jelasin ya mengenai cara menjaga daya tahan tubuh karena isinya sama saja dengan cara ampuh meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin bisa langsung ke partisipan selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Aji Maulana yang telah memberikan presentasinya, dan peserta selanjutnya yaitu Mas Jaya Raharja dari SMK 1 Surabaya. Dipersilahkan untuk Mas Jaya. Baik, terima kasih Mas Bintang. Bisa tolong slide-nya? Sebelum ini, oke baik. Jadi di sini saya akan membahas mengenai cara menjaga daya tahan tubuh. Sebagai manusia yang rentan akan penyakit, kita memiliki sebagai manusia yang memiliki sistem imun yang berbeda, kita semua bisa dibilang memiliki kesempatan terkena penyakit yang berbeda pula. Contohnya ada yang waktu pandemi kemarin tidak terkena virus sama sekali, ada yang terkena virus tetapi tidak sakit, tidak menunjukkan gejalanya. Itu semua karena sistem imun tubuh kita. Dan di sini saya akan membahas mengenai cara menjaga daya tahan tubuh. Oke, next. Kali seminggu untuk melakukan olahraga, entah olahraga berat atau olahraga ringan seperti jalan kaki dan lain sebagainya, itu termasuk olahraga ringan. Jadi usahakan setidaknya kita dalam satu hari berjalan 1 kilometer untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Lalu untuk olahraga berat bisa dibilang olahraga yang menggunakan alat, barbel dan lain sebagainya, atau bahasanya anak zaman sekarang itu nge-gym ya. Atau mungkin olahraga yang menggunakan alat lainnya seperti sepeda, badminton, lalu basket dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada istirahat yang cukup. Ya, kita wajib untuk istirahat sebagai manusia karena kita memiliki rasa lelah. Dan rasa lelah itu dapat dihilangkan dengan istirahat. Dan kita harus melakukan istirahat yang cukup karena jika kita kurang istirahat maka sistem daya tahan tubuh kita pasti akan menurun dikarenakan angin malam itu sendiri memiliki beberapa dampak yang buruk untuk tubuh. Selanjutnya, yang ketiga mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kita bisa dibilang sering sekali kan makan makanan di pinggir jalan, apalagi anak-anak remaja yang suka jajan. Contohnya seperti telur gulung, cilor, maklor, dan lain sebagainya. Tapi selain itu kita juga wajib untuk memakan makanan yang bergizi. Contohnya sayuran, buah-buahan, susu, daging, dan lain sebagainya yang diolah dengan sehat pula. Karena makanan yang sehat belum tentu sehat jika diolah dengan tidak benar. Anggap saja seperti kentang goreng. Maksudnya anggap saja seperti kentang. Kentang itu sehat jika dikukus, di steam. Tapi kentang sendiri juga akan membawa penyakit jika cara pengolahannya bisa dibilang salah. Salah satunya yaitu adalah di deep fried ya bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya digoreng dalam minyak yang banyak. Karena dengan minyak yang banyak itu kentang akan menyerap banyak sekali minyak yang dapat memungkinkan kita untuk terkena penyakit kolesterol. Yang keempat, minum cukup air. Kita
karena tubuh kita kebanyakan didominasi oleh air, maka kita sendiri juga wajib untuk minum air. Karena jika tidak, maka kita akan terhidrasi. Dan terhidrasi itu cukup menyiksa. Jadi untuk yang disarankan itu minimal 8 kali sehari. Next. Yang kelima, kelola stres. Ya, kita bisa dibilang harus mengelola stres kita dengan baik, karena jika kita terlalu stres, maka hormon di tubuh kita akan membawa dampak-dampak yang buruk. Pernah waktu itu saya stres dan keesokan harinya jatuh sakit selama 1 minggu, dan itu nggak enak. Yang keenam, menjaga kebersihan. Lingkungan kita ini bisa dibilang banyak bakteri, banyak kuman, banyak virus. Jadi kita harus menjaga kebersihan agar terhindar dari bakteri, virus, dan kuman tersebut. Dan ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah supaya kita tetap sehat. Next. Bersosialisasi. Ya, Rasulullah pernah berkata bahwa bersilaturahmi itu memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Dan selain itu juga bersosialisasi dengan orang sekitar itu juga dapat menyehatkan tubuh kita. Karena mungkin jika kita punya unek-unek atau ingin cerita masalah sesuatu, kita bisa cerita ke orang lain, dan itu juga merupakan sosialisasi. Yang kedelapan, ada hindari zat yang merugikan seperti rokok, alkohol, narkoba, dan lain sebagainya. Hal tersebut merugikan ya dikarenakan banyak membawa penyakit. Contohnya seperti rokok. Rokok mengandung tar dan juga nikotin. Nikotin sendiri dapat membuat kita kecanduan, dan tar sendiri dapat membuat kita batuk ya, kurang lebih. Kurang tahu ya. Jadi zat dalam rokok sendiri itu dapat menyebabkan penyakit seperti kanker paru-paru, kanker mulut, asma, dan lain sebagainya. Apalagi narkoba kayak ya kan, dapat menyebabkan kita sakit yang amat sangat. Jika kita ingin berhenti itu, maka kita harus melakukan rehabilitasi. Next. Baik, di sini ada jenis-jenis yang saya lihat ke berapa. Oke, baik. Jenis-jenis makanan yang sehat. Kita sendiri juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat, dan di sini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai makan makanan yang sehat. Next. Banyak jenis makanan sehat yang sering kita temukan, contohnya sayuran, buah-buahan, susu, daging, dan lain sebagainya. Tapi apakah hal tersebut mencakupi gizi yang kita butuhkan? Maka kita akan cari tahu di slide selanjutnya. Yang pertama adalah protein. Protein merupakan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk meningkatkan imun tubuh. Protein juga diperlukan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Dan protein juga dapat melawan virus ataupun bakteri penyebab penyakit. Dan jika kita kekurangan protein juga dapat mengalami kelelahan yang amat sangat dan juga menurunkan imun tubuh. Jadi usahakan mengkonsumsi 2 jenis protein, yaitu protein hewani dan juga nabati. Protein hewani dapat kita dapatkan dari hewan dan juga hasil ternak seperti telur, daging, susu, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk protein nabati dapat kita dapatkan dari tahu, tempe, dan banyak lagi ya. Sayur-sayuran juga. Baik, next. Beberapa contoh makanan dengan protein. Yang pertama ada telur. Telur sendiri memiliki dapat dibilang telur itu bisa memiliki nilai gizi yang baik, yang sangat bagus jika direbus. Tetapi jika digoreng, maka nilai gizi tersebut akan menurun. Dan kebanyakan mungkin kita sudah apa ya bahasanya,
teracuni dengan, bukan teracuni, maksudnya kita sering melihat video TikTok dan lain sebagainya, dan sering sekali kan bahwa influencer di sosial media tersebut makan telur dengan setengah matang. Tapi makan telur setengah matang sendiri itu juga dapat berbahaya jika telur yang diolah tidak sebagus yang harapkan, karena dapat menyebabkan penyakit, apalagi jika telurnya itu memiliki protein yang rendah. Yang kedua ada daging. Daging sendiri banyak sekali kita temukan di pasar dan bahkan bisa dibilang makanan utama kita sehari-hari, seperti daging sapi, daging ayam, daging kambing, dan ya banyak sekali olahan daging yang dapat kita makan juga, seperti semur, dendeng, rendang, masih banyak ya. Lalu ada tahu tempe. Tahu tempe sendiri merupakan protein nabati yang bisa dibilang memiliki protein yang lebih tinggi daripada daging. Tahu dan tempe sendiri bisa dibilang sebagai pengganti daging, dikarenakan seratnya yang tinggi dan juga proteinnya yang tinggi. Next. Baik, selanjutnya. Sebelumnya, yang kita perlukan yang kedua adalah asam lemak omega 3. Asam omega 3 dikenal sebagai salah satu nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan otak dan membantu dalam meningkatkan imun tubuh. Omega 3 sendiri banyak kita jumpai di beberapa makanan laut seperti ikan dan lain sebagainya. Omega 3 sendiri juga memiliki suplemen tersendiri yang khusus untuk omega 3. Jadi omega 3 ini memang sangat dibutuhkan karena omega 3 itu juga berpengaruh terhadap daya kerja otak kita. Dan ini beberapa contoh makanan yang mengandung omega 3. Next. Yang pertama ada ikan salmon. Ikan salmon mengandung omega 3 yang ya cukup banyak ya. Ikan salmon sendiri merupakan makanan yang sehat, apalagi jika kita makan sushi. Karena sushi sendiri tidak dimasak dan bisa dibilang kita pasti akan menganggap bahwa sushi itu enak. Karena ya selain enak, sushi sendiri juga memiliki protein yang tinggi, tetapi jangan makan terlalu banyak ya. Yang kedua ada tiram. Tiram atau kerang itu memiliki protein yang cukup untuk tubuh kita. Tiram sendiri banyak kita jumpai di pantai-pantai, laut, bahkan di pasar juga ada ya kan. Tapi sayangnya saya jarang makan tiram, makanya saya tidak tahu rasanya seperti apa. Lalu yang ketiga ada kacang kedelai. Kacang kedelai sendiri juga ya tadi seperti tahu dan tempe, dan juga bisa kita dapatkan melalui susu kedelai, sari kedelai ya. Itu merupakan susu pengganti yang cukup terbilang enak ketimbang susu sapi sendiri. Bisa dibilang 11-12 lah. Dan susu kedelai ini juga biasanya biasanya diminum oleh orang yang sedang diet karena memiliki lemak yang sedikit ketimbang susu sapi biasa. Next. Yang ketiga ada probiotik. Probiotik menjadi kandungan nutrisi yang dapat membantu tingkatkan imun tubuh dengan menghambat pertumbuhan bakteri usus yang berbahaya. Probiotik dinilai mampu meningkatkan produksi antibodi dalam tubuh. Selanjutnya. Dan beberapa jenis makanan yang mengandung probiotik ya, yang pertama adalah yogurt, yang kedua keju, yang ketiga kimchi. Oke, baik. Jadi ya saya baru menangkap mengenai probiotik. Maaf Mas Jaya. Maaf Mas Jaya. Mas Jaya. Udah ya? Gantian Mas Naufal. Oke, baik, karena sudah disuruh oleh moderator untuk gantian, jadi silakan Mas Naufal berbicara.
Oke, Mas Noval, silakan untuk melanjutkan presentasi dari Mas Jaya. Apakah sudah siap? Sudah siap, terima kasih Mas Bintang. Saya akan melanjutkan Oke. topiknya. Beberapa contoh makanan yang mengandung probiotik antara lain yogurt, keju, kimchi, dan lain-lain. Next. Selanjutnya, makanan yang mengandung mineral. Ada berbagai mineral ada ada berbagai mineral yang dapat membantu kamu untuk meningkatkan imun tubuh, seperti asam folat, zat besi, selenium, hingga seng. Kandungan selenium mampu memperlambat respon tubuh terhadap suatu penyakit seperti kanker. Tidak hanya selenium, kandungan seng atau zinc juga mampu membantu kamu untuk meningkatkan imun tubuh. Kandungan ini dapat mengendalikan peradangan yang terjadi pada tubuh. Next. Beberapa contoh makanan yang mengandung selenium yaitu brokoli, tuna, dan bawang putih. Next. Sedangkan untuk makanan yang mengandung zinc antara lain yogurt, daging tanpa lemak misal kakap, dan seafood. Next. Selanjutnya makanan yang mengandung vitamin. Berbagai jenis vitamin dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan imun tubuh seperti vitamin E, A, D, B kompleks, dan vitamin C. Melansir dari Cleveland Clinic, vitamin C menjadi sumber nutrisi yang dapat membantu kamu untuk tingkatkan imun tubuh yang paling optimal. Kekurangan vitamin C dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga rentan alami berbagai gangguan kesehatan. Next. Makanan yang mengandung vitamin C antara lain jeruk, strawberry, paprika. Next. Sekian saya kembalikan kepada Mas Bintang. Oke, terima kasih Mas Novel atas presentasinya. Selanjutnya yaitu MIT yang tentang bahasa Inggris dengan apakah PPT-nya sudah siap atau mau dilanjutkan besok aja atau gimana? Untuk bahasa Inggris bisa diganti ke saya untuk share screen. Oh, oke, siap aja ya. Okay, baik. Okay, so we're turning into English. So, Mr. Bintang, you may start. Oke, good night, selamat malam di sini. Good evening, and her team 3 want to present about tentang imun. Oke, first Mr. Jaya Harja. Okay, so first I'm going to talking about what is endurance or immune.
Immunity, or often called endurance, on the Indonesia.com site, system designed to detect or destroy foreign objects that enter body, such as bacteria or virus. Immunity is important to keep the body healthy. When your immune is down, you are easily to get a virus sticking on you, and it'll get you sick. So you have to make your immune system as healthy as possible, because if your immune system is low, you may get a virus that can, you know, the worst thing is kill you. How increase immunity? So there is 10 effective way to increase your immunity system or endurance. So the first is consume a balanced nutritious diet. So you have to keep your I mean, you have to track about what you eat, like how many calories that you eat, because if you ate too much calories, you'll get obesity. Then that was really bad. And then second, there is increased consumption of vitamin C. Vitamin C are like orange or even a supplement. Strawberry is one of a good fruit to get vitamin C. And there is guava, and guava is, it's a great fruit, but I do not like fruit, so I like them juice. So I like guava juice. I like, well, I do not like very much about orange juice, except if it was from like package, I mean, like a package juice, like, sorry to say, guavita, and any other thing, because vitamin C are actually, it's an important vitamin, important thing that you need on your body. And then we have to get enough rest, because if we not get enough rest, we will get stressed, and if we will get stressed, it will it will make our immune system low. So you have to get enough rest to make you not getting stressed and not getting sick. And then fourth, manage stress, because you are is really, well, just like I said before, we have to not stress, because if we stress, we will get sick, and we get hurt, and our family get the burden to take care of us. And then exercise regularly. Well, we need our body to move so we can get a sweat, and from sweat is our bad objects that inside us is getting out from sweat. Avoid cigarettes. Well, cigarettes are actually dangerous for our body and any other that near us when our sucking our sick. Oh, when our smoking, when our cigarettes, there is one of us, one of a one of a thing that called nicotine, and if we nicotine is make us addicted, and if we get addicted, we will smoking more and more, and we will get sick, because cigarette is something bad. You could get a lung cancer, a mouth cancer, asthma, any other thing. And seven, wash your hands frequently. Well, washing your hand is just not when you are done eating or before eating, but you have to wash your hand
such as after counting money and then touching animals and then handshaking with normal person itself. It's well, we really need to wash our hands with soap to move out the bacteria and the virus. And then keep yourself clean. You have to be clean. Either that's about your room or about your body. Because if we do not clean, well, it's easy to us to get a virus attached to us. So you really need to get clean. Like seriously. If you are rarely taking a bath, you should taking a bath more. At least twice a day or 10 times a week maybe. Well, on Sunday I was really lazy to get a bath, to get a shower because yeah, I mean I'm not going anywhere. Why I should clean up myself? And then sunbathe, or in Java we call it charing. Well, it's we just like go out and getting sun in the morning to get a vitamin D so we do not get sick, and then keep the environment clean. And I'm going to call the next presenter, which is Mr. Noval, because Mr. Raji is in the bedroom right now. So, Mr. Noval, you may start your presentation. Okay, I will continue this presentation. Thank you, Mr. Jaya. Um, okay, how endurance works. Next. Endurance works when the body sends a foreign substance called an antigen. The immune system works to recognize the antigen and destroy it. Next. Immune system function. Next. How to maintain body endurance. If you want, first uh, first you uh, first you must do exercise regularly. Uh, Second, enough rest. Next, third, eat healthy and nutritious food, and just drink water. Next, five, manage stress. Six, maintain clean lines. Next, next. Next is socialize with people around and avoid harmful substance. Next, the next topic is healthy types of food.
Next. There are so many types of healthy food that we often find. Next. First is proteins. Protein is one of the nutrients the body needs to boost the body's immune system. Protein can be used to build and repair body tissues and help the body fight viruses and bacteria that cause disease. Lack of protein in the body can cause the body to experience fatigue and also reduce the body's immunity. Next. Some example of food containing protein: egg, meat, tofu, and tempeh. Next is omega-3 fatty acid. Omega-3 fatty acids are known as one of the good nutrients to maintain brain health and help you boost your body's immunity. Omega-3 can be found in the following foods such as salmon, oyster, soybeans, and um, the next is probiotics. Probiotics are one of the nutritional ingredients that can help boost the body's immunity by inhibiting uh, the growth of harmful intestinal bacteria. In addition, probiotics are considered capable of increasing the production of natural antibodies in the body. Next. We can find foods that contain probiotics at yogurt, cheese, kimchi. Next. Next is minerals. There are various minerals that can help you to boost your body's immunity, such as folic acid, iron, selenium, to zinc. The content of selenium can slow down the body's response to a disease, such as cancer. Not only selenium, zinc or zinc content can also help you to increase body immunity. This content can control inflammation that occurs in the body. Next. We can find foods that contain selenium in broccoli, tuna, and garlic. Next. And we can find the foods containing zinc in yogurt, lean meat, for example, snapper, and seafood. Next. Next is vitamins. Various types of vitamins are needed by the body to boost the body's immunity, such as vitamins E, A, D, B complex, and vitamin C. Launching the Cleveland Clinic,
vitamin C is a source of nutrients that can help you to increase your body's most optimal immunity. Deficiency of vitamin C can weaken the immune system, making it susceptible to various health problems. Next. Some examples of foods containing vitamin C is orange, strawberries, and peppers. Next. Okay, that's enough for me. I give it to Mr. Bintang. I'm sorry to Asachi to not give a presentation. Why? Sorry, because Masachi is still in the bathroom, so you can close it right now. Well, Mr. Bintang, don't you want to close this meeting? Okay, okay. Thank you for your meeting tonight, and see you to meeting next. And bye bye. Ada Mas Aji?